Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lela Maksuna, NIM 182180008. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses fotosintesis dan juga proses respirasi pada tumbuhan. Di dalam bumi kita terdapat salah satu proses alami yang sangat penting bagi makhluk hidup. Proses ini adalah proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis bermula dari bagian bawah tumbuhan, yaitu akar. Akar akan menyerap air yang ada di tanah melalui pembuluh kayu atau silem dan membawanya naik melalui batang dan menuju ke daun. Daun merupakan bagian yang penting bagi proses tumbuhan. Hasil fotosintesis yang berupa glukosa dan oksigen diproses di dalam daun. Bagian daun terdiri dari helai daun atau lamina yang berbentuk datar dan tangkai daun atau pateolus. Tidak semua tumbuhan memiliki tangkai daun. Contohnya ada rumput. Helai daun biasanya tertutup datar dan permukaan lebar, berguna untuk menangkap cahaya matahari. Di dalam bagian daun terdapat berbagai lapisan, yaitu lapisan epidermis atas, jaringan mesofil, dan jaringan epidermis bawah. Lapisan epidermis atas mempunyai fungsi untuk melindungi bagian dalam dari daun. Jaringan mesofil dibagi menjadi dua, yaitu jaringan tiang polisade atau bunga karang atau spon. Banyak sel berbentuk silinder dan tersusun rapat. Di dalamnya terdapat banyak kloroplas, sedangkan pada jaringan bunga karang memiliki susunan sel yang longgar. Juga terdapat bekas pembuluh angkut yang terdapat di tulang daun. Fungsinya sebagai alat transport dan penguat daun. Di dalam bekas pembuluh angkut terdapat silem atau pembuluh kayu, berguna untuk membawa serapan air menuju daun. Dan flom berguna untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian yang lainnya. Bagian paling bawah adalah epidermis bawah. Terdapat bagian lubang yaitu stomata. Masing-masing stomata dikelilingi oleh sel, yaitu untuk membuka dan menutup stomata. Karbon dioksida di lingkungan sekitar akan diserap melalui stomata yang diserap melalui bunga karang atau spon. Selanjutnya, molekul air atau karbon dioksida dibawa oleh jaringan polisade masuk ke jaringan sel yang berbentuk silinder. Kloroplas kemudian menyerap molekul-molekul tersebut. Kloroplas memiliki membran ganda yang mengelilingi stroma. Terdapat tilakoid yang membentuk gerakan. Klorofil terdapat pada membran tilakoid. Klorofil hanya menyerap tumbuhan warna ungu, merah, dan biru karena warna ini lebih baik dari warna yang lainnya. Warna hijau pada klorofil adalah cahaya hijau yang diserap oleh daun dan akhirnya sampai pada mata kita. Itulah kenapa daun berwarna hijau. Di dalam proses fotosintesis terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung di bagian gerhana dalam sumber energi cahaya. Dengan reaksi ini adalah hasilnya A2-ATP dan NADPH2. Sedangkan reaksi gelap berlangsung pada bagian stroma dengan sumber energi yang full dari reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH2. Hasil dari reaksi gelap yaitu adalah glukosa. Selanjutnya, oksigen dan glukosa akan menyebar keluar dari kloroplas. Untuk glukosa akan diangkut melalui flom. Floem akan menyalurkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk makan tumbuhan. Sedangkan untuk oksigen akan diserap melalui stomata.
Oksigen ini adalah bagian yang sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Salah satunya yaitu adalah untuk bernafas. Oleh karena itu, mari kita jaga dan merawat tumbuhan dan tidak menebang pohon sembarangan untuk menjaga kelangsungan makhluk hidup yang ada di bumi. Yang selanjutnya yaitu adalah respirasi pada tumbuhan. Tanaman bernafas sepanjang waktu karena sel-sel mereka membutuhkan energi untuk tetap hidup. Tetapi tanaman hanya berfotosintesis ketika ada cahaya matahari. Setiap bagian tanaman bernafas menggunakan sel bagian luar akar. Akar bernafas menggunakan rambut akar, batang menggunakan epidermis, dan daun mempunyai pori-pori kecil yang disebut stomata. Mari kita pelajari satu persatu. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari daun serta hilangnya air dan dari respirasi terjadi pada pori-pori, yaitu yang disebut stomata. Biasanya stomata terbuka ketika matahari menyinari daun di pagi hari dan tertutup ketika malam hari. Setiap sel penjaga tebal dan elastis. Ketika turgor menembang, dinding luar stoma akan mengembang. Stroma memaksa untuk membuka. Batang kayu ditutupi dengan sebelir bahan tahan air vaksin agar gabus tahan oksigen dan karbon dioksida seperti halnya air. Tetapi kayu dilubangi oleh pori-pori yang tidak beraturan yang disebut lentisel. Lentisel memungkinkan oksigen ruang antar sel, jaringan dalam, dan karbon dioksida untuk sel-sel. Respirasi merupakan suatu proses reaksi metabolisme yang memecahkan molekul-molekul gula menjadi molekul anorganik yang berupa karbon dioksida dan air. Respirasi pada tumbuhan adalah proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan pada tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Beberapa tahapan dalam proses respirasi tumbuhan, diantaranya yang pertama, oksigen ditangkap atau diserap dari udara bebas di lingkungan sekitar. Yang kedua, proses transportasi gas-gas dari keseluruhan berlangsung difusi. Yang ketiga, oksigen masuk ke dalam sel tumbuhan mengalami difusi ruang antar sel, sitoplasma, membran sel. Yang keempat, karbon dioksida dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui difusi. Kelima, jika O2 sudah diambil dari udara bebas, barulah proses respirasi terjadi. Proses ini terjadi dari beberapa tahapan, yaitu glikolisis, itu nggak jadi ya. Terus ada beberapa jenis respirasi pada tumbuhan, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menjalankan proses respirasinya. Jika yang anaerob, proses yang tidak membutuhkan oksigen untuk respirasi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.